Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu kulla hasrin syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, syukur kita panjatkan kepada Allah, kita bisa melakukan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka di surganya. Sekarang masih suasana Idul Adha, masih bau daging. Mudah-mudahan apa yang diupayakan berkaitan dengan Idul Adha Allah terima, baik yang kurban, baik panitia pun juga yang menerima daging, mudah-mudahan menjadi keberkahan. Karena Idul Adha satu dari dua hari raya umat Islam selain Idul Fitri, dan kita memang disunahkan untuk berbahagia. Bahagianya mudah-mudahan juga karena amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semampu yang bisa kita lakukan. Kalau mampunya bisa kurban, alhamdulillah. Kalau tidak bisa kurban, mudah-mudahan yang menjadi panitia dapat pahala kurban juga. Kalau panitia tidak bisa, mudah-mudahan yang makan daging dapat pahala kurban juga. Tapi kalau punya kelapangan harta, yang betul lebih baik diusahakan berkurban. Meskipun mereka ulama berpendapat hukumnya bukan wajib, sunnah muakkadah, tapi penekanan dari Rasulnya itu sangat besar. Walaupun ada juga yang masih belum diberikan kesadaran, diberikan kelapangan harta tapi tidak mau kurban. Itulah yang kemarin sempat diskusi kecil di sini, apa bedanya kurban dengan poligami. Kalau kurban itu banyak yang mampu tapi tidak mau. Kalau poligami itu banyak yang mau padahal tidak mampu. Pak Syahrial ketawa karena mungkin sedang komik ya, yang kedua yang maksudnya. Ya itu masalah kurban. Pahalanya besar dan masih ada kesempatan kalau ingin berkurban. Kurban hewan ternak, bukan kurban perasaan. Adapun sekarang, insya Allah akan melanjutkan kajian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih tentang jinayat ya. Jinayat tentang pidana Islam. Walaupun sekali lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan pidana Islam itu tidak bisa dipraktekkan kecuali kalau sudah menjadi hukum positif. Jadi kalau hukum Islam yang sifatnya publik kayak pidana Islam ini, itu tidak bisa dipraktekkan kecuali kalau sudah menjadi hukum positif, hukum yang berlaku di suatu negara. Kayak hukum pajak, hukum pancung, hukum cambuk, itu nggak bisa dilaksanakan kecuali kalau sudah diakui atau dilegalkan di suatu negara. Nggak bisa dilaksanakan secara sepihak, karena negara yang harus memutuskan apakah orang ini memang bersalah atau tidak. Bagaimana hukumannya itu negara, bukan wilayah.
bukan Pak RT. Dulu sempat terjadi ada ini Pak Laskar Jihad gitu ya, pimpinan almarhum Ja'far Al-Maghribi berangkat ke Poso. Dulu ketika Poso kasus itu ya ada konflik di sana. Di antara pasukan Laskar Jihad ini sampai ramai di majalah-majalah Islam. Ada yang berzina, padahal dia sudah menikah. Jadi dalam perjalanan mau ke sana itu tergoda oleh wanita sana, akhirnya berzina. Padahal dia sudah punya istri, sudah menikah. Akhirnya komunitas Laskar Jihad ini pimpinan Ja'far Al-Maghribi sepakat untuk menegakkan hukum rajam kepada pelaku. Hanya dirajam dan meninggal. Itu sebetulnya nggak boleh, karena Ja'far Al-Maghribi bukan perwakilan negara, bukan aparat. Itu hanya pimpinan komunitas. Harusnya nggak boleh dilaksanakan. Karena kalau itu dilaksanakan, ujung-ujungnya nanti bisa masing-masing komunitas bisa melakukan itu. Padahal kan masyarakat biasa tidak punya kewenangan untuk melakukan itu, eksekusi seperti itu. Nah ini tentang tidak bisa. Tapi walaupun pidana Islam belum bisa dipraktikkan di Indonesia karena belum menjadi hukum positif, setidaknya kita tahu bagaimana sikap Islam terhadap salah satu bentuk tanda petik kejahatan, apa saja hukumannya kepada mereka. Tapi kita baca dulu hadis 1067 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah, suamiku ingin pergi membawa anakku. Tapi ini masih campur ya, yang atas masih kaitan tentang perceraian. Suamiku ingin pergi membawa anakku, padahal ia berguna untukku mengambilkan air dari sumur Abu Kinabah untukku. Nabi SAW bersabda, wahai anak laki-laki, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa dari mereka yang kau kehendaki. Lalu dia memegang tangan ibunya dan dia membawa pergi. Ini hadis Nabi SAW. Ini belum masuk ke pidana Islam, ya, masih berkaitan tentang perceraian, tentang hak asuh anak. Jadi hak asuh anak itu ditentukan dengan kondisi sejauh mana anak itu bisa mengurus dirinya atau memilih. Kan fase anak itu kan ada dua ya, mumayyiz dulu, setelah mumayyiz kemudian balik. Apa bedanya mumayyiz sama balik? Bedanya itu kalau mumayyiz itu ditentukan oleh kemampuan berpikir. Tapi kalau balik itu cirinya itu adalah fisik. Contoh balik itu kan haid, ya. Haid itu kan sebagai fisik ya, perempuan keluar darah haid. Kalau laki-laki mimpi, itu baru. Itu yang kemudian kalau sudah balik, seorang anak baru dibebani taklif, kewajiban sholat dan sebagainya. Tapi kalau mumayyiz itu membedakan seseorang anak itu mumayyiz atau tidak, apakah yang itu adalah kemampuan berpikir, membedakan mana yang maslahat mana yang tidak, itu mumayyiz. Nah kaitannya berkaitan dengan suami istri yang bercerai kemudian punya anak. Lalu siapa yang memiliki hak asuh atas anak ini? Nah ini dilihat dari kondisi anak ini sudah mumayyiz atau belum. Kalau anak belum mumayyiz, biasanya hakim menyerahkan anak kepada ibu. Biasanya anak masih balita itu bayi 5 tahun. Nah itu biasanya diserahkan kepada ibunya. Seperti kasus ada artis yang kemarin bercerai itu Roland bukan Roland
roller siapa gitu, hak asuh anaknya kepada istrinya, mantan istrinya, karena memang pas balik. Tapi artis ini, orang ini harus tetap memberikan nafkah kepada anaknya, ditentukan oleh pengadilan berapa juta. Ya kayak sudah lulus sekolah, anaknya masih kecil, kemudian terjadi perceraian, hak asuh anak ada di ibunya. Tapi setelah sholat tetap diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah per bulan untuk anaknya kalau tidak salah 5 juta. Ini bagi musik cara lainnya ya di media, Ridwan sama Indra Muslim cerai, Desa sama Natasha Rizky. Saya begitu cepat apa? Saya pengamat umat, harus tahu problematika umat. Itu kan cerai-cerai di usia pernikahan relatif masih muda ya, 10 tahun ke bawah. Nah itu pasti meninggalkan anaknya itu akan dibawa ke istri. Yang terakhir yang cerai itu kan siapa? Dewa Eka ya, yang pengusaha nikah poligami, tapi dia ketahuan akhirnya istrinya menyerah dan cerai. Harus begitu. Itu tentang perceraian. Jadi kalau ada anak-anaknya belum memayis, itu hakim biasanya menyerahkan hak asuh kepada ibu. Tapi kalau sudah memayis, anak dipersilakan untuk memilih. Di antara dalil itu adalah di sini. Jadi suami istri bercerai, tapi kemudian ada anak laki-laki dan anaknya ini sudah memayis. Kemudian sang ayah ini ingin mengambil anaknya hasil pernikahan ini. Tapi di sisi lain anak ini sangat dibutuhkan oleh ibunya. Maka kemudian Rasulullah tidak bisa menentukan anak ini dibawa oleh ibunya atau oleh ayahnya. Rasul menyerahkan kepada anaknya. Silakan memilih mau ikut bapak atau mau ikut ibu. Ternyata dia lebih memilih ikut ibu. Nah itu memilihnya itu bukan karena keputusan, karena anaknya bisa memilih, bukan keputusan Rasulullah, tapi anaknya sudah bisa. Nah ini perceraian. Dan biasanya ketika perceraian yang bikin awal itu adalah tentang hak asuh anak, yang kedua adalah tentang pembagian harta. Kemarin kan desa pembagian harta mutahnya desa itu kan sama nafkah idahnya itu kan 2 miliar ya. Jadi mutahnya itu 1,4 M, nafkah idahnya itu 600 juta. Jadi cerai dapat 2 miliar. Kok saya tahu? Nggak sengaja tahu. Itu mengenai nah itu kalau mut'ah itu ada jelas hadisnya. Kalau nafkah iddah karena memang suami masih punya kewajiban menafkahi istri sebelum masa iddah habis. Nah yang selalu menjadi polemik itu adalah harta gonogi. Dan di pasal 97 KHI Kompilasi Hukum Islam pasal 97 poligami gonogi itu pembagiannya 50%, 50%. Siapapun yang kerja, apakah suami yang kerja istri tidak, ataukah istri kerja suami tidak, ataukah keduanya kerja, selama harta ini didapat setelah pernikahan kemudian terjadi perceraian, finalnya kalau tidak ada kesepakatan antara suami istri, artinya karena ada perseteruan, hakim memutuskannya 50-50. Itu pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Ini bisa menguntungkan istri tapi bisa merugikan istri. Menguntungkan istri kalau sekiranya suami kerja, istri tidak. Jerih payah istri mengurus rumah tangga
dihargai oleh populasi hukum Islam ini. Tapi kalau sekiranya dibalik, istri yang kerja, suami mancing, tiap hari mancing, tidak kerja, harta dapat punya rumah dari gaji istri, kemudian istri menceraikan, itu pun 50-50, suami tak kerja. Nah, ini kekurangannya populasi hukum Islam itu dan dalam aspek seperti itu. Karena itu kemudian diperdebatkan metodologi itu sebenarnya apakah bertentangan dengan hukum Islam atau tidak, walaupun ujungnya sih mediasi antara suami dan istri. Artinya hakim sebelum memutuskan selalu akan ada mediasi terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya 1069 dari Al-Bara bin Azib bahwa Nabi SAW memutuskan putri Hamzah agar dipelihara saudara perempuan ibunya. Beliau bersabda, saudara perempuan ibu atau bibi kedudukannya sama dengan ibu. Nah, ini kisah tentang ada riwayat yang menjelaskan tentang perceraian Hamzah dengan istrinya, meninggalkan anaknya ini, kemudian diputuskan untuk diasuh oleh saudara dan ibu yang berarti bibi dari anak. Ini ada yang mengatakan karena deadlock, tidak ada Hamzah dan istrinya tidak ada kesepakatan, maka jalan tengahnya itu adalah kepada bibinya. Artinya supaya anak ini tetap dijauhkan dulu dari keributan ayah ibunya. Yang penting adalah menyelamatkan anak. Selalu di balik perceraian itu yang dirugikan itu adalah anak. Jadi tentang Hamzah. Nah ini jadi kalau kita melihat Hamzah ini adalah seorang sahabat Nabi, paman Rasul, syahid, tapi ternyata beliau pun cerai. Ini menunjukkan tidak berarti cerai itu selalu boleh jadi itu adalah solusi. Ketika masalah suami istri sudah tidak bisa lagi dimediasi, artinya sudah tidak bisa lagi dilakukan, daripada masing-masing bikin dosa, suami tidak ikhlas menafkahi istrinya, istrinya tidak ikhlas melayani suaminya, cerai itu menjadi solusi. Rasul juga pernah menceraikan istri. Rasul punya istri 13, 2 diceraikan. 1 diceraikan karena nusyuz melawan Rasul, yang kedua diceraikan karena mengaku sehat, tapi pas malam pertama dibuka kulitnya itu pudis, dan itu Rasul merasa ditutup-tutupi sebelumnya, diceraikan oleh Rasul. Jadi tidak selamanya cerai itu adalah baik, walaupun memang menyakitkan cerai itu, kecuali jauh aja cerai itu tentang perceraian. Wallahu a'lam bishawab. Dulu siapa Zaid bin Harithah cerai dengan istrinya Zainab, itu juga sahabat Nabi SAW. Kemudian selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila pelayan salah seorang di antara kamu datang membawa makanannya, maka jika ia tidak diajak duduk bersamanya, hendaklah diambilkan sesuap atau 2 suap untuknya. Rasulullah bersabda, apabila pelayan salah seorang di antara kamu datang membawa makanannya, maka jika dia tidak diajak duduk bersamanya, hendaklah diambilkan sesuap atau 2 suap untuknya. Ini saya tidak tahu ketika baca hadis ini
kok agak beda pembahasannya antara 1069 dengan 1070. Tapi hadis 1070 ini berkaitan tentang bagaimana seorang majikan menyikapi pelayannya. Artinya makanan yang dimakan oleh majikan itu juga menjadi makanan bagi pelayan. Kalau bisa yang dibedakan, apa yang kita makan mereka makan, atau mereka mendapatkan apa yang kita makan. Jadi betapa Islam itu menghargai jerih payah dia sebagai pekerja. Kita masalah gulai, ya dia tuh makan gulai. Jangan kita masak gulai, dia sayur masak. Kalau masalah daging dengan ikan asin tergantung kondisi mana yang lebih enak. Kalau baru Idul Adha daging itu enak. Tapi coba nanti tanggal 13, 14 Zulhijjah asin gabus itu yang lebih indah daripada daging. Karena liur ningali daging. Jadi ini kaitannya dengan pelayan, mereka pun harus dihargai. Apa yang kita makan, mereka pun makan. Ini hadis Nabi SAW. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa hadis ini ada di dalam kumpulan tentang perceraian Allah? Cuma urutannya ini 1069 dengan 1070. Nah sekarang 1071 ini berkaitan dengan dari Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati, lalu ia masuk neraka. Ia tidak memberinya makan dan minum padahal ia mengurungnya. Ia tidak melepaskannya agar makan binatang serangga. Ini hati-hati yang punya hewan ternak. Hati-hati yang punya hewan ternak yang kemudian dikurung tapi tidak diberi makan. Kalau punya hewan kesukaan tapi diliarkan, tidak dikasih makan, kita tidak berdosa karena dia bisa nyari sendiri. Tapi kalau dikurung tapi kemudian kita tidak kasih makan, kemudian dia mati, nah itu yang hati-hati. Itu ternyata dosanya lumayan. Ini seorang wanita di ahli ibadah masuk neraka gara-gara kucing. Saya dulu pernah piara ikan 5 ekor di rumah itu. Berangkat ke Jakarta. Saya lupa tidak isi token ini, token listrik, dan juga pakannya tidak cukup. Pas pulang ke Jakarta, dari 5 ekor ikan itu 4 mati, 1 keren. Karena tidak ada udara, si alatnya itu mati, terus makanan kurang. Dan saya di Jakarta niatnya awalnya tidak minat, tapi karena ada hal mendadak gitu. Ketika melihat ikan gitu, langsung ini ke hadis ini. Ini dosa atau tidak? Tapi saya memang punya niat miara ikan. Sejak itu ya Allah, saya tidak bukan sengaja lupa isi token dan tidak ada niat nginep di Jakarta, tapi karena mendadak ini meninggal. Ikan mati dibawa keluar. Saya yang satu itu cepat saya ambil, saya lempar ke kolam. Kebetulan di perumahan saya kan ada kolam, bukan kolam renang, kolam ikan. Kolam ikan lempar ke situ supaya dia punya udara bebas. Nah ini hati-hati tentang melihara hewan. Hati-hati melihara hewan, jangan sampai kita mengurungnya, kita tidak memberi makan sehingga dia tidak bisa keluar cari makan, dan juga di sisi lain dia kelaparan. Mungkin kelihatannya sepele lah di bawah kunci, tapi ternyata dosanya besar kalau kita tidak kasih makan. Beda kalau tadi kalau di Kencarade kita tidak kasih makan, ya tidak berdosa. Gitu.
Nah ini kalau ke binatang saja tidak ngasih makan dosa, apalagi kalau ke anak. Apalagi kalau ke anak. Nah biasanya kalau dikaitkan dengan perceraian, penyakit suami yang cerai dengan istrinya itu, ketika anak itu dibawa oleh istri, seakan-akan suami ini cerai juga dengan anaknya. Ada saya mau bercerai dengan ibunya, itu mah anak saya nggak bawa ibunya karena dibawa asuhan itu. Padahal dengan perceraian itu memang kewajiban nafkah kepada istri selesai, tapi kewajiban nafkah kepada anak tetap berlangsung sampai anak itu dewasa, walaupun anak itu dibawa asuhan ibunya. Nah, ini banyak para ayah itu ketika sudah cerai dengan istrinya seakan-akan putus juga kewajiban nafkah kepada anaknya, padahal ayah ini dosa punya kewajiban menafkahi anak. Itu tentang nafkah, dan perintah memberi nafkah itu bukan dari istri tapi dari Allah. Ini tentang suami istri ya. Ada yang suaminya tidak mau bekerja, istrinya kerja. Ketika istrinya suaminya ditanya, kok kamu nggak kerja? Ada istri saya tidak menuntut apa-apa. Ya tapi kan masalahnya yang memerintahkan kerja itu bukan istri tapi Allah. Ketika suami tidak bekerja, maka suami tetap berdosa meskipun istri tidak menuntut. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din, ujungnya wa bima anfaqu min amwalihim. Kecuali kalau sudah usia senior, sudah sepuh, itu masalah lain. Ini mah usia muda masih kuat, nah itu punya kewajiban mencari nafkah. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah kecuali salah satu dari 3 orang, janda yang berzina atau budak yang berzina, maka darahnya halal. Halal di sini maksudnya adalah ada hukuman pidananya, yaitu dirajam, tapi tetap yang melakukan itu adalah negara. Itu berzina. Kalau belum berzina dicambuk, kalau sudah berzina dirajam setelah ada persaksian 4 orang yang melihat langsung bagaimana kelamin pria masuk kepada kelamin perempuan. Kalau belum masuk, walaupun sudah mohon maaf, sudah tak memakai setelah pakaian itu belum masuk zina. Jadi zina itu masuknya kelamin pria kepada kelamin perempuan, disaksikan oleh 4 orang yang menyaksikan. Gimana caranya? Tapi kalau kondisi sekarang mungkin kan CCTV ya, kayak kasus Ariel ya, dari Peter Pan 2012-2013 ya. Mungkin yang menyaksikan kan langsung tidak ada, tapi dengan video itu dan itu oleh ahlinya dianggap asli bukan rekayasa, itu sudah masuk kategori saksi. Saya dulu ikut lihat persidangannya di PN Bandung tentang kasus Ariel itu. Nah, itu yang kedua adalah pembunuhan. Pembunuhan itu hukumannya adalah mati selama disengaja. Apakah berencana atau tidak? Selama disengaja dengan penuh kesadaran, maka hukumannya itu adalah mati. Yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya atau murtad dan pengadilan memvonis dia murtad. Nah, kalau pengadilan di negara-negara Arab itu mereka punya kewenangan vonis murtad setelah dikaji oleh lembaga kayak MUI-nya. Kayak dulu ada Nasr Habib Abu Zaid, dia mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah, tapi Al-Quran itu adalah produk budaya. Dan itu dibuktikan pendapat itu banyak dituangkan di dalam buku-bukunya. Buku itu kemudian dikaji oleh lembaga fatwa Mesir, MUI-nya.
Akhirnya MUI-nya mengatakan perkataan atau pendapat Nasr Hamid Abu Zaid ini sudah masuk kategori kufur. Akhirnya kemudian diajukan ke pengadilan, dan lembaga MUI-nya ini mengumumkan di depan hakim. Akhirnya hakim memutuskan dia murtad. Nah, kalau di sana hakim punya kewenangan memvonis murtad kafir. Otomatis ketika hakim memutuskan itu ada konsekuensinya, antara hubungan dia dengan istrinya menjadi fasad. Hakim memutuskan pernikahannya, bukan menceraikan ya. Kalau menceraikan kan keputusannya ada di suami, tapi kalau fasad itu ada di hakim. Nikahnya sudah tidak bisa dilanjutkan karena yang satunya murtad. Dan kalau itu menerapkan hukum Islam, maka hakim itu langsung memutuskan vonis mati untuk dia karena murtad. Tapi kalau vonis mati karena murtad di Mesir tidak ada. Tapi kalau fasad ada. Kalau di Saudi mungkin ada vonis mati karena murtad. Nah, di Indonesia kan tidak ada yang seperti itu. Walaupun sebetulnya mungkin ada banyak orang yang menghina agama, secara hukum agama sudah masuk kategori murtad. Ini kasus raja itu kan kalau melihat itu kan mengatakan Quran bukan kalam Allah. Jadi Rasulullah bersabda di dalam Al-Quran, berarti mengingkari Quran itu kalam Allah, tapi itu hanya perkataan Nabi. Itu kalau memang betul itu mengatakan demikian, itu kan berarti murtad. Kemudian sah laki-laki perempuan, apapun alasannya nggak bisa dibenarkan. Kalau di Mekah itu karena kondisi yang tidak memungkinkan, karena darurat bencana. Tapi kalau dalam kondisi normal itu jelas menyimpang. Tapi yang paling fatal itu yang tadi itu, Al-Quran itu bukan kalam Allah. Jadi hari ini ya, Senin dipanggil ke Barreskrim, Pak Panji Gumilang akan mulai diusut kasusnya. Dan Pak Tian Ali sudah mengatakan sejak jauh-jauh hari itu sangat erat kaitannya dengan KW 19 dan itu sebetulnya sudah ramai sejak awal 2000-an, sejak tahun 2003 atau 2004 baca majalah Sabili kasus kecelakaan itu. Dulu kan 2021 mau masuk ke dalamnya, tapi sampai gerbang atau belum masuk. Itu tentang kasus pesantren Zaitun. Dan itu bukan obligator, hanya pernah, tapi tidak lulus. Ini mengenai murtad dari agama. Di Indonesia kalau artis banyak yang murtad. Yang sering saya kasih contoh itu Asmiranda murtad, Nafalumba murtad, jadi yang murtad. Ada banyak artis yang murtad. Ya. Korea, yang Saudi murtad. Ada yang perempuan juga, dia ngaku umroh, pas melihat Ka'bah, di atas Ka'bah ada Yesus. Itu murtad juga. Itu kalau dalam hukum Islam kan mati. Tapi kayak Singapura Umar kan pindah-pindah agama. Nikah dengan A ikut agama dia, bercerai nikah dengan B ikut agama dia. Jadi pindah-pindah agama itu ya hal yang biasa. Wallahu a'lam. Hadis yang terakhir dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal membunuh seorang muslim kecuali salah satu dari 3 hal. Ini perbuatan yang di atasnya. Orang yang telah menikah lalu berzina, maka ini tidak. Orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja, maka dia pun dibunuh. Dan orang yang keluar dari agama Islam lalu memerangi Allah dan Rasulnya, dia dibunuh atau disalib atau dibuang dari negerinya. Tidak ada riwayat dalam, tapi yang paling kuat dia atasnya.
secara substansi sama, tidak halal saudaranya, halal untuk dialihkan, tapi tetap negara yang melakukannya, bukan perorangan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak-bapak yang Allah muliakan, ini hadis kita pada pagi hari ini. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau menanyakan, silakan. Kalau pembunuhan politik sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Membunuh lawan politik? Iya, seperti zaman Khalifah. Iya. Saya lihat Utsman, Ali terjadi, beliau ini dibunuh, padahal yang bunuh orang Islam juga. Jadi masalah politik itu dari dulu di antara permasalahan yang paling rentan membuat konflik horizontal. Tidak hanya sekarang, tapi sejak zaman sahabat Nabi antara Ali dengan Aisyah, sehingga muncul perang sivil. Dan kasus perang sivil kemudian perang Jamal itu juga perubahan darah ada di situ. Makanya ada seorang tokoh yang bilang dalam politik itu yang di sini teriak Allah Akbar, di sini teriak Allah Akbar. Tapi ujungnya adalah perubahan darah. Itu memang masalah kekuasaan itu menggoda untuk melibas politik. Tapi kalau dikatakan apa hukumnya mempengaruhi politik, kita tidak boleh, tetap dosa besar. Membunuh lawan politik di Pakistan beberapa waktu lalu juga lawan politiknya dibunuh. Selama apalagi dia muslim, itu kan berarti membunuh yang bukan haknya untuk dibunuh. Tidak masuk kategori tiga kriteria. Tetap itu berdosa. Masalah politik, dan mungkin perpolitikan pada zaman dulu lebih panas dari sekarang. Kalau sekarang kan paling kasarnya itu kan bully ya, di medsos ya, kabul kasus cebong, kasus kampret, atau ada yang lain gitu kan. Atau misalnya di beberapa negara sampai ada penculikan, tapi dulu dia sampai berkorban. Politik itu di Iran juga gitu, berhubungan darah, dan ya itu akan dihisap nanti di akhirat karena bukan masuk kategori tiga ini. Dan melebar ke yang lain, sebetulnya hukuman mati bukan hanya fatwa para ulama, bukan hanya kaku pada tiga hal ini juga. Misalnya kasus narkoba ya, hampir semua negara kasus narkoba, kalau memang kasusnya berkilo-kilo besar ya, melebihi ketentuan negara tersebut, yang hukumannya adalah mati. Malaysia kan gantung, Saudi gantung. Saudi itu dua yang hukuman mati selain pembunuhan yang sering kalah keras itu narkoba, yang kedua adalah syirik. Jadi jemaah haji niatnya haji, tapi di Indonesia ketipu, bukan ketemu ustaz, malah ketemu dukun, cuma gara-gara pakai sorban dianggap ustaz, dikasih jimat. Itu orang Cianjur, saya sering cerita ya, bahwa jimat alhamdulillah ketahuan sama teman saya mereka semua di Riau. Pas dilihat, oh ini apa? Pas dilihat, ini bacaan wirid dari Pak Ustaz. Oh ini bukan wirid, ini jimat. Dan orang yang ibu tahu itu bukan besar tapi dukun, tapi tidak pakai sorban. Ya pakai sorban itu dukun ya kayak. Makanya kenapa saya jangan pakai sorban, takutnya tak dukun. Pas lihat itu mantra-mantranya kata teman saya, ibu untuk ketahuan sama askar, ketahuan sama askar ibu bisa dipancung karena dianggap syirik. Itu di Saudi itu masalah syirik rahasia. Kedua narkoba itu ketahuan dan melebihi nominal maksimal di sana ya, itu hukumannya adalah mati. Di Indonesia juga sama ya, hukumannya adalah mati. Kenapa narkoba dihukum mati? Karena nilai kerusakannya yang besar, merusak generasi. Berarti itu kasusnya sama dengan pembunuhan kan,
memutuskan membunuh secara perlahan, itu hukumnya adalah sakit. Atau yang melakukan kerusakan secara umum itu adalah ya hukum politik juga yang membunuh itu kan harus besar, ya berarti dia pun dihukum mati karena membunuh. Cuma kan karena yang membunuhnya adalah dalam posisi yang menang ketika itu, nah ya tidak dihukum